Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi Septa Prawara Risanto dari kelas TI4C. Di sini saya akan mempraktekkan serangan SQL injection dari modul belajar hacking atau tag dari Bapak Uno Wibowo. Kita cari bagian serangan SQL injection. Di sini ini perintah serangan SQL injection di server DVWA. Oh ya, di sini kita menggunakan database DVWA yang telah kita install sebelumnya. SQL injection adalah salah satu teknik yang menyalahgunakan celah keamanan yang ada di SQL pada lapisan basis data suatu aplikasi. Di sini langkah-langkahnya kita harus login dulu. Kita menggunakan terminal. Kita buka terminal. Kita login ke mesin server dengan perintah sudo su. Masukkan password. Kita sudah masuk. Kita aktifkan Apache dan MySQL. Dan MySQL-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke database MySQL dengan perintah MySQL menu root. Setelah kita masuk ke bagian database MySQL, kita lihat dulu database DVWA-nya sudah ada apa belum. Dengan perintah show database. Di sini sudah ada database DVWA. Kita gunakan dengan perintah use DVWA. Use DVWA. Database change DVWA sudah bisa digunakan. Di sini perintah pertamanya yaitu select first name, last name. Kita tulis di sini. Select underscore name, last underscore name from users where user ID dengan ID titik koma. Empty set karena di mana ID ada input parameter dan di sini kita belum menginputkan ID tersebut. Kita coba masukkan ini user ID-nya ini dengan angka 1. Jadi ID pertama. Di sini tampil first name-nya pada ID pertama admin, last name-nya admin. Sudah sama ya. Lalu kita masuk ke perintah selanjutnya. Kita coba user ID nomor 2. Tadi nomor 1, ini nomor 2. Apakah sama? Ternyata sama. Gordon. First name-nya Gordon. Dan last name-nya Brown. Langsung kita lanjut ke perintah yang ketiga, yaitu select first name users
sama dengan persen titik koma. Di sini akan muncul semua first name dan semua last name dari tabel users, dari semua ID, yaitu ada admin, harden, hack, semuanya sudah tampil. Lalu kita lanjut ke perintah selanjutnya. Select name. Di sini tampil first name dan last name-nya. Lalu di sini akan keluar versi MySQL yang digunakan. Di sini keluar MariaDB 3. Lalu ke perintah selanjutnya yang akan mengeluarkan user yang digunakan untuk mengakses database. Kita coba dengan perintah select Oke, di sini mengambilkan nama database yang digunakan, yaitu DVWA. Lalu kita ke perintah selanjutnya. Ini akan tampil di mana karakter set, collection karakter set, applicability adalah informasi skema tabel nama. Informasi skema adalah tabel informasi yang menyimpan semua informasi tentang database yang dimana di-maintain oleh MySQL. Dan untuk mengecek ada tabel user di salah satu database dengan perintah ini, kita coba. Oke, di sini akan terlihat ada beberapa tabel user yang menarik buat kita. Ada tabel user yang memungkinkan besar berisi password, kemungkinan besar berisi password. Dan ini. Untuk melihat struktur data dalam tabel user, kita bisa memasukkan perintah ini. Kita coba perintahnya. Di sini akan keluar. Di sini terlihat struktur data tabel user. Ada user UD, user ID, first name, last name, user, password, avatar, last login, failed login, current connection, total connection. Di sini pasti saja kita tertarik melihat isi kolom password. Dan untuk melihat kolom password dengan sintak ini, dengan masukkan perintah select, ini kita sesuaikan dengan modul. Oke. Nah, di sini tampil first name, last name, username, dan password yang dihash. Masukkan ke dalam sebuah file teks, misalnya dpwa password.xd, isinya adalah username, password. Ya, ini nanti kita copy ke file baru yang dihash untuk bisa di-crack menggunakan John the Ripper. Pastikan tidak ada spasi dan lain-lain. Dari ujung ke ujung setiap line supaya bisa diparsing oleh John. Kita coba. Oke, lalu kita coba enter. Dan di sini adalah nama
user, dan ini passwordnya yang sudah digenerate ke bahasa yang sudah kita ketahui, yaitu user admin sebagai passwordnya yaitu password Golden B, passwordnya abc123, username 137, passwordnya Charlie, user Pablo, passwordnya letmain, dan terakhir submit dengan password. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.